Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, kajian kita hari ini tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia sejak sebelum lahir. Jadi 2 bulan yang lalu kita bahas tentang nilai pendidikan yang terkandung dalam prosesi pranatal hubungan suami istri dalam doanya. Maka sekarang setelah jauh suami istri kan ceritanya tumbuh dan berkembang janin di dalam rahim ibu tersebut. Secara berkala kita bahas hadis-hadis yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak dan perkembangan anak dari sejak sebelum lahir sampai akhir hayat. Kita bahas jawab masing-masing. Dan sengaja kajian hadis ini pertama perbandingan matanya tidak saya cantumkan karena terlalu panjang hadisnya. Juga merupakan bagian pertama sekarang. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang meriwayatkannya. Jadi Imam Bukhari nama aslinya adalah Muhammad, dikenal dengan nama daerah kelahiran sehingga disebut Imam Al-Bukhari. Dan dia juga punya julukan Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail Al-Mughirah. Kata Imam Bukhari, haddatsana Al-Hasan bin Rabi, haddatsana Abul Ahwas anil A'mas an Zaid bin Wahbin qala Abdullah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman summa yakunu alaqatan misla dalik summa yakunu mudghah misla dalik summa yab'asullahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin wa yuqalu lahu uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syakiyun aw sa'idun summa yunfahu fihi ruh fa innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dira fayasbiqu alaihi kitabuhu fayamalu bi amali ahlin nar wa ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah. Kata Imam Bukhari, haddatsana Al-Hasan, Imam Hasan yang menyampaikan kepada beliau bin Rabi' yang dia mendapatkan hadis dari Abul Ahwas, dari Al-A'mas, dari Zaid bin Wahbin. Qala Abdullah, kata Abdullah, nah, kita kenal kalau Abdullah tanpa nama ayah itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kita baca hadis an Abdullah itu disebut bapana itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau selain Abdullah bin Mas'ud selalu disebut atau dipopulerkan nama ayah seperti Abdullah bin Abbas. Tapi ada juga nama ibu ya. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum eta mah ibuna nu
nu terkenal, bukan bapana. Ummi Maktum teh nama aslinya kan Atiqoh, tapi dikenal dengan nama ibunya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Abdullah itu cukup banyak di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah, haddatsana Rasulullah. Rasul telah menyampaikan hadis kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, yang Rasul itu benar dan dibenarkan, jujur dan dianggap jujur, diakui kejujurannya. Benar, dianggap benar. Qala, beliau bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antaramu, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, karena sudah bergaul ya, yang kita bahas hadis pada 2 bulan yang lalu, fi batni ummihi, dalam perut ibunya. Ya, tentu saja karena perut itu kan luas ya. Di dalam perut ibu itu ada rahim, ada paru, ada jantung, ada lambung, ada empedu. Sehingga sekarang dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam, ada spesialisnya lagi kan? Spesialis penyakit dalam teh ada bidang lambung, bidang jantung, bidang darah, bidang paru, bidang macam-macam di penyakit dalam. Kemudian kalau ibu-ibu ada SPOG, ya, kandungan, dan di dalam SPOG juga ada bagian-bagiannya kan, ada bagian rahim, ada bagian telur, ada macam-macam. Jadi ilmunya semakin lama semakin berkembang sekarang. Tapi ya, Rasulullah SAW sudah menyebut di awal, di 15 abad yang lalu ya. Sekarang 1445, Rasul lahir 53 sebelum hijrah. Jadi kelahiran Rasul sampai sekarang, kemarin Maulid diperingati di Indonesia banyak, 1445 ditambah 53, 1448 ya, bukan 48, 98. Kalau hari kelahiran Rasul mah, kalau saya mah ingat hari kelahiran saya karena bareng tanggalnya 12 Rabiul Awal tahun 1374 dalam catatan orang tua. Dan kebetulan hari Senin lagi, di 12 Rabiul Awal tahun 1374 hari Senin. Dari bareng kata anak-anak saya tuh lahir bapak mah sama dengan Rasul. Allahu Akbar. Jadi ingat. Jadi kata Rasulullah, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, kumpulkan di dalam perut ibunya itu arba'ina yauman. Jadi khalqunya itu arba'ina yauman. Jadi tidak sekaligus, walaupun Allah itu punya kemampuan kun fayakun. Jadi tapi dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala, bikin proses. So kayak kabayang lamun ibu hamil teh ngadadak budeg-deg we jadi dewasa kan lepas. Emang tapi 40 hari ciptaan. Dan di dalam hadis ini ada pertumbuhan, ada perkembangan. Pertumbuhan ya tentu fisik ya, seperti khalquhu bi batni ummihi arba'ina yauman, itu fisiknya.
Summa yakunu alaqatan misla dalik. Kemudian jadi alaqah setelah holku sudah berproses. Jadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur dalam rahim itu selama 40 hari berproses teh. Tuh begitu campur suami istri teh nah hiji langsung ngadadak, tapi ada proses selama 40 hari campur nanti bagaimana prosesnya yang lebih mendalam ya silakan ibu-ibu bapak-bapak baca dalam ilmu kedokteran atau anatomi ya. Kita mah hanya berdasar hadis saja. Jadi itu dipersilahkan untuk memperdalam sehingga kan si dokter itu tahu ini sudah berapa minggu gitu kan. Ini sudah berapa hari karena etetnya ada proses di dalam penciptaannya jika bisa dipantau. WSG ya, mantau itu teh. Ya WSG ya WSG. Summa yakunu alaqatan misla dalik. Jadi alaqah itu sama prosesnya 40 hari. Summa yakunu mudghah, setelah alaqah jadi mudghah. Nanti pengertian alaqah, pengertian mudghah istilahnya ada loh. Dari alaqah 40 hari alaqah terus berproses. Alaqah teh bentuk kumaha gitu pertumbuhannya. Yakunu mudghah jadi mudghah. Dan selama pertumbuhan fisiknya itu ada juga perkembangan rohani, perkembangan kemampuan dan juga terkait dengan kehidupan ibunya ya. Mungkin ibu-ibu yang sudah pernah hamil kan merasakan itu bagaimana 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga perkembangannya. 40 hari pertama aya anu muntah-muntah, 40 hari kedua aya anu sebel karena nasi, 40 hari ketiga ada anu ulah sebel ke suami we. Kasihan. Jadi itu pertumbuhan berkaitan dengan perkembangan. Jadi mengingatkan kita hadis ini. Hadis ini mengingatkan kita sebagai orang tua harus ingat zaman baheula keur di dalam kandungan ibu. Mengingatkan kepada anak juga harus ingat ketika di dalam proses kandungan ibu. Dan ternyata hamil itu mengandung yang berproses itu berpengaruh kan kepada kondisi ibu. Kondisi ibu ketika umur 35 tahun terakhir hamil gitu ya. Ada juga yang lebih, ada yang 40. Kemudian nanti ada yang sampai menopause, itu juga ketika menopause juga ada perkembangan kan ibu itu. Jadi karena menopause ada perkembangan di dalam fisiknya. Kemudian dan menopause itu ada yang 45 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 55 tahun. Itu menopause juga berpengaruh dan ternyata di masa tua ibu-ibu juga dipengaruhi oleh kondisi kondisi waktu sering melahirkan itu. Dan bagaimana ibu yang punya anaknya lebih banyak, tentu kondisi di masa tuanya kan juga ada perkembangan sampai ada yang turun peranakan kan. Ibu-ibu itu setelah menopause turun peranakan itu ada yang dipencet, diangsurkan, ada yang dipasang ring kan, SPOG, spesialis SPOG. Ada juga yang dioperasi rahimnya. Kalau sudah 55 tahun, 60 tahun banyak persoalan. Dampak dari
dari kehamilan demikian. Dan tentu saja berpengaruh juga ke hubungannya dengan suami. Jadi kalau pada 2 bulan yang lalu berkaitan dengan hubungan suami istri dan ternyata perkembangannya itu ada dari proses kehamilan itu. Dan ini bapak-bapak juga harus mengerti kondisi istrinya. Ingat zaman baheula keur hamil terus mamangku budak, ya, budak di pangku-pangku. Akan kalau ada yang sering dua nana di pangku, itu kan berkaitan berat. Sehingga ada yang mudah turun peranakannya. Kalau kondisi masa silam, bagi para pemuda juga harus dijaga istrinya itu dalam kondisi sedang masih hamil, jaga kondisinya. Jangan sampai istrinya masih suka melahirkan, masih subur, disuruh mangku-mangku nuberat. Jadi itu harus suami kan. Mula-mulanya mungkin lemah, hanya memasukkan galon karena dispenser ibu-ibu. Tapi itu kan konsekuensi. Apalagi kalau sedang hamil. Karena apa? Di sini prosesnya. Khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Summa yakunu alaqatan misla dalik, summa yakunu mudghatan misla dalik. Summa yab'asullahu malakan. Kemudian Allah mengutus malaikat. Nah, ini berkaitan dengan perkembangan ruhani si bayi tersebut. Malaikat. Jadi kalau malak itu satu ya, malaikat, karena jamaknya malaikat. Ini malakan, satu malaikat. Fayu maru bi arba'i kalimat, maka diperintah untuk 4 kalimat. Makanya ini berkaitan dengan perkembangan. Setelah pertumbuhan tadi cara perkembangan. Wa yuqalu, dan dikatakan lahu baginya uktub amalahu, catat amalnya. Kalau catat itu maknanya apa? Bisa bermakna rancangan, bisa bermakna termaktub, ketentuan, bisa juga perencanaan. Amaluhu amalnya, warizkuhu rezekinya, ajaluhu ajalnya, sakyun ayu sa'id bahagia atau susah, sumayun fahu firruh kemudian ditiupkan ruh. Fa inna rajula, sesungguhnya seorang minkum di antaramu, layak malu berbuat hatta mayakunu bainahu wa bainal jannah, sehingga sudah dekat ke surga, antara dia dengan surga itu illa diro, satu hasta. Fayas biku alaihi kitabuhu, kemudian lewatlah catatannya. Catatan kalau kaitan dengan kitabu, catatan di arba'i kalimat tadi. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian berbuat perbuatan ahli neraka. Agus ke surga, tapi berbuat amal yang ahli neraka. Fayamalu, dan beramallah ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dira. Beramallah seperti apa yang dilakukan lewat ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dira. Jadi seseorang berbuat seperti perbuatan ahli neraka, tapi ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dira, antara dekat ke surga kecuali sahasta. Fayasbiku alaihi kitabuh, kemudian melakukan apa yang telah dicatat itu. Fayamalu bi ahli nar, kemudian berbuat ahli neraka. Wa ya'malu hatta yakuna bainahu wa bainan nar illa dira. Fayasbiku alihil kitab fayamalu bihi bi amali ahli jannah. Kalau sudah
berbuat seperti ahli neraka, begitu dekat ke neraka sahasta deui, tahu-tahu berbuat ahli surga, maka masuk surga. Kemudian berbuat seperti ahli surga, tahu-tahu geus deket ke surga, mengamalkan ahli neraka, jadi weh masuk neraka. Dan itu teh sering terjadi banyak di masyarakat. Orang soleh awal-awal geus kolot teh stres, kena penyakit stroke, diabetes, darah tinggi, asam urat, segala ripuh, bunuh diri di akhirnya, padahal orang soleh. Ada juga orang jelek asalnya, jelek asalnya baik, geus deket ka maot sama husnul khotimah. Makanya doa husnul khotimah urang mah geus maot semoga husnul khotimah, pan geus maot oge didoakeun husnul khotimah kumaha. jadi sama kan husnul khotimah teh keur hirup. Ya, baiklah teman-teman naon istilahnya. Ada bagusnya. Itu terjemah dulu ya. Terjemah dulu. Nanti kita akan lihat maknanya atau tafsirannya dari berbagai ahli, dari berbagai sorotan. Kita lihat langsung tahrij. Pertama tadi Hasan bin Robi itu dikemukakan oleh Al-Bukhari. Hasan bin Robi itu dikenal dengan nama Abu Ali sebagai tabi atba at-tabi'in senior. Beliau hidup di Kufah, wafat tahun 220. Ya, karena beliau wafatnya tahun 220, sedangkan Imam Bukhari kan lahirnya 194 dan wafat 256 Hijriah. Jadi bisa lama ketemu dengan Bukhari ketemu. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari itu sebanyak 7 hadis. Bukan hanya hadis ini saja yang diterima dari beliau oleh Imam Bukhari. Kata Hasan, hadasana Abul Ahwas. Abul Ahwas. Nama aslinya adalah Salam bin Sulaim. Anaknya Salam, bapaknya Sulaim. Dikenal dengan nama Abul Ahwas sebagai atba tabi'in. Hidup di Kufah, wafat 179. Jadi yang ketemu Hasan bin Robi mah Ahwas. Jadi kalau dengan Imam Bukhari mah nggak ketemu karena wafat 179. Bukhari lahir 194. Jadi diterima oleh Hasan kepada Al-Bukhari. Hadis melalui jalur beliau diriwayatkan oleh Bukhari sebanyak 24 hadis. Dari A'mas A'mas, nama asli beliau adalah Sulaiman bin Mahran. Dijuluki Abu Muhammad, dikenal dengan Al-A'mas sebagai tabi'in kalangan biasa. Hidupnya di Kufah, wafat tahun 147. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari melalui jalur beliau sebanyak 377. An Zaid bin Wahab. Zaid bin Wahab, beliau dijuluki Abu Sulaiman sebagai tabi'in senior yang hidup di Kufah, wafat 96 Hijriah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari melalui jalur beliau 27. Dan sahabatnya hadis ini adalah Ibnu Mas'ud, karena Al-Bukhari mengatakan qala Abdullah, jadi Abdullah bin Mas'ud sering dikemukakan di dalam riwayat hadis itu Abdullah bin Mas'ud, tidak disebut bapaknya. Dan kita tahu bahwa Abdullah bin Mas'ud itu termasuk as-sabiqunal awwalun. Ya, seperti kalangan para sahabat yang bernama Abdullah.
cukup banyak. Dan Abdullah bin Mas'ud itu sebagai qori Quran dengan suara keras setelah Rasul. Dan suaranya bagus, merdu. Sehingga oleh Rasul sering diminta baca. Jadi kalau sedang berkuliah, berdialog sekarang ini, Ibnu Mas'ud sering diminta oleh Rasul untuk membaca Quran. Sampai dia juga mengatakan, ya Rasulullah, apa aku membaca Quran? Padahal Qurannya kan diwahyukan kepadamu. Kata Rasul, aku bukan hanya senang baca, tapi juga senang mendengar. Seperti bapak-bapak kan, kalau di mobil kan, Quran aja. Gitu. Karena ketika nyupiran itu kan mendengarkan Quran, ya telinganya enak gitu ya. Mendengarkan Quran, hatinya tenang. Banyaklah manfaatnya. Makanya Rasul juga sering mengatakan, Iqra alayya. Kata Ibnu Mas'ud, Aqra alaika wa alaika unzil. Apa aku bacakan Quran padahal turun kepadamu? Maka Rasul bersabda, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku juga senang mendengar bacaan dari pihak yang lain. Jadi peristiwa ini menunjukkan cukup indah suaranya dan sangat disenangi Rasul. Dan jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud sebanyak 848 hadis yang diriwayatkan ya. Tentu saja hadis nama banyak, cuman yang diriwayatkan oleh para ulama sampai 848 hadis. Dan diriwayatkan oleh Bukhari itu sampai 286 hadis. Ibnu Mas'ud juga ikut hijrah ke Madinah, kemudian wafat tahun 32 Hijriah, yang makamnya di Baqi. Dan dialah yang termasuk membunuh Abu Jahal kan. Jadi Abu Jahal dalam perang Badar kan ditikam oleh yang lain ke maut-maut. Datang Ibnu Mas'ud, ditikam oleh Ibnu Mas'ud, mati. Sekarang kita lihat tarikh hadis. Di kalangan sahabat sempat terjadi perbincangan tentang nasib dan takdir manusia. Ada yang berpendapat jika setiap manusia telah ditakdirkan sebagai ahli surga atau ahli neraka, kenapa tidak pasrah saja pada nasib? Ayo si takdir ke pasrah we geus kumaha nasib we apa? Ada kumaha takdir. Bukankah semuanya itu telah ditetapkan mana ahli surga, mana ahli neraka? Padahal kan kita tahu takdir teh omongan anak kan sudah terjadi. Kalau kita lihat hadis yang lain, kul qadarullah, katakan qadarullah, takdir dari Allah kalau sudah terjadi. Kalau sebelum terjadi mah jangan mengatakan kumaha takdir. Ya, salah satunya Umar bin Khattab kan pada tahun 18 Hijriah kan mau pergi nih rame-rame ke Syam. Sudah disiapkan segala macamnya pergi ke Syam Umar bin Khattab. Tahu-tahu ada informasi di Syam lagi dilanda penyakit menular, taun seperti sekarang COVID atau penyakit-penyakit yang menular di daerah tersebut, dan disampaikan kepada Rasul kepada Umar bin Khattab bahwa di Syam itu sedang dilanda penyakit menular. Kata Umar bin Khattab, kalau begitu kita batal aja, jangan terjadi, jangan kita pergi ke Syam, kita batalkan aja. Nanti saja kalau sudah tidak menular lagi. Ada yang protes, ya Umar bin Khattab, kalau penyakit makan takdir. Maka kata Umar bin Khattab, iya kita deketi takdir baik, jangan deketi takdir buruk. Jadi sebelum terjadi mah kita harus berusaha sekuat tenaga dengan takdir. Seperti bapak-bapak yang
kolesterol tingginya, eta rirenan, nuang jeroan. Cina bersebut jeroan da urusan maut mah takdir. Udah belum terjadi. Kita kan Bapak teh penyakit asam urat sampai di atas 8. Masih aneh nuang apa? Emping. Jadi harus tetap itu kalau penyakit itu kalau harus diusahakan dari. Jadi kalau takdir itu kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, makanan dijaga, minuman dijaga segala macam, tapi kena deui, nah itu baru itu mah takdir. Tapi usaha terus. Jadi, jangan sampai terjadi gitu. Nah, kalau sudah terjadi baru. Jadi nukarar itu tuh kan di kalangan para sahabat jadi perdebatan gitu. Jadi perbincangan kalangan sahabat. Kemudian bukankah semuanya itu telah ditetapkan mana ahli surga, mana ahli neraka. Jadi urusan kita itu ahli neraka, ahli surga dina dikandung baheula dina catatan teh. Ketika dikandung oleh ibu kita, catatan harita waktu ada malaikat diutus itu, dicatatnya kita teh sebagai ahli surga atau sebagai ahli neraka. Ya itu mah bukan urusan kita. Itu mah urusan Allah waktu itu. Kan bisa saja Allah itu mengubah. Sudah dicatat si teh ahli neraka. Ku Allah teh diubah we gitu. Geus terjadi kamu ahli neraka jadi ahli surga we. Kan kuasa. Allah itu kan berkuasa. Ya, walaupun dia sudah dicatat ahli neraka, sudah dicatat ahli surga, geus mau jadi maneh mah ahli neraka rek dikanarakakeun. Itu bisa. Tetapi berdasar hadis ini mengubahnya itu jadi ahli neraka atau ahli surga kaitan dengan perbuatan dia. Jadi kalau mau masuk neraka ada kaitan dengan perbuatan dia selama hidup di dunia. Kalau dia masuk surga, ada kaitan dengan kehidupan dia ketika di dalam kehidupan dunia. Walaupun dalam surat Al-An'am juga di Al-An'am sudah dikatakan Allah itu katama ala nafsihi sudah mencatat bagi Allah sendiri itu rahmat pada umat. Nah, jadi perbincangan itu dikemukakan juga an Ali bin Abi Thalib. Kunna fi janajatin fi baqi al-qarqad fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'adna haulahu wa ma'ahu mihsarah fanakasa faja'ala yankutu bimihdarah summa qala ma minkum min ahadin wa ma min nafsin man usatin illa kutiba makanuha minal jannah wan nar wa illa qad kutibat saqiyah au sa'idah. Qala rajulun ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal faman kana minna min ahli sa'adah ayasiru ila amali ahli sa'adah wa man kana minna min ahli syaqa ayasiru ila amali ahli syaqawah. Qala amma ahlus sa'adah fa yuyassaruna li amali ahli sa'adah wa amma ahlus syaqawah fa yuyassaruna li amali syaqawah. Summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna al ayah. Itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika kami berada dalam pelayatan jenazah di Baqi.
Garqad. Kemudian Rasul datang, lalu duduk, dan kami pun ikut duduk di sekitar beliau. Saat itu beliau membawa tongkat kecil, dan beliau tegakkan dengan kakinya. Kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang pun dan tidak ada satupun jiwa yang bernapas keluar kecuali tempatnya telah ditulis di neraka dan di surga. Dan telah pula ditulis apakah ia akan hidup sengsara atau bahagia. Maka seorang laki-laki bertanya, wahai Rasul, bagaimana kalau kita bertawakal saja itu kepada Allah terhadap kitab catatan kita yang telah ditetapkan tadi dan meninggalkan amal, nggak kumaha takdir. Itu kata seorang kepada Rasul. Siapa di antara kita nanti bertawakal saja sampai mati? Pasrah maksudnya bertawakal di sini. Siapa di antara kita yang termasuk golongan yang beruntung, maka niscaya ia akan berjalan di atas amalan golongan yang beruntung. Dan siapa yang termasuk ahlu saqo, golongan celaka, maka niscaya ia akan berjalan di atas amalan ahlu saqo. Beliau bersabda, adapun ahlu sa'adah, golongan yang beruntung, maka ia akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan ahlu sa'adah. Adapun ahli neraka akan dimudahkan jalan ke neraka. Maka kita baca fa'amman a'ta wattaqo dan seterusnya. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ini menggambarkan perbedaan sahabat di dalam memahami takdir. Ada yang mengatakan ya kalau sudah ditakdirkan pasrah saja kepada takdir. Maka memahami takdir apakah telah ditetapkan sejak awal penciptaan ataukah tidak. Sehingga di antara mereka ada yang beranggapan lebih baik pasrah saja pada taksib itu. Jika telah ditetapkan ahli surga dan ahli neraka. Maka Rasul mengoreksi, ya seperti itu, dan membaca ayat walaili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi cahaya, wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang, wa ma khalaqad dzakara wal unsa, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yahu lasyatta, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu memang benar-benar beraneka ragam. Fa'amma man a'ta wattaqo, maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Fa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, stagna, maka dababil husna, kita mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassirhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Wa ma yughni anhu malahu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat bagi mereka apabila telah binasa. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Nah, itu ayat yang dibacakan oleh Rasul sebagai koreksi. Lihat, kan ada ahli surga, ahli neraka itu bukan ditentukan baheula ketika di dalam rahim, tapi ada kaitan dengan usaha manusia. Kalau ahli surga dia akan di dunianya kelihatan gitu. Mudah sekali untuk beramal ahli surga. Kalau ahli neraka, mudah sekali untuk beramal ahli neraka.
Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan sesuai dengan usaha manusia. Jadi Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 12 tadi itu diawali sumpah Allah, memberikan gambaran bahwa usaha manusia itu sangat aneka ragam. Oleh karena itu ada yang menjurus kepada kebahagiaan, ada pula yang menjurus kesengsaraan. Oleh karena itu beriman, bertakwa, mau infak di jalan Allah, maka bakal diberi kemudahan. Kalau kita berusaha ingin berinfak, maka pasti dia mudah untuk berinfak. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu sedang berbisnis ya, jurus ayah bisnis kan itu kan dia, maka niatkan di dalam hati, saya mau bisnis untung supaya apa? Supaya bisa merebat. Jadi ulah daik di berewe, hayang bisa merebatu, yang bisa nyumbang. Insya Allah itu gampang bang. Jadi jangan sampai kikir. Nah, kalau kikir akan sulit ekonominya. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan kebahagiaan, maka jadilah orang yang beriman dan beramal soleh. Karena Allah memberi petunjuk, lalu hudah pada yang mau beramal soleh. Bukankah orang yang baik itu akan mudah berbuat baik? Sedangkan orang yang tabiat buruk akan sulit berbuat baik. Oleh karena itu, keimanan pada takdir harus disertai iman pada wajibnya ikhtiar. Makanya seperti tadi saya katakan, komentar itu takdir teh kalau sudah terjadi. Jadi kalau belum terjadi mah percaya kita takdir, tapi harus tetap berusaha. Ya, memang takdir Allah yang menetapkan, tapi tanggung jawab saya usaha harus menjadi baik. Oleh karena itu keimanan pada takdir harus disertai wajib ikhtiar. Bukan pasrah pada nasib, tapi mesti usaha untuk mendapatkan nasib yang baik. Hadis yang dibahas di sini terkait pula bagaimana manusia tumbuh dan berkembang sejak sebelum lahir dan bagaimana kaitannya dengan usaha manusia itu sendiri. Itu adalah tarikh. Sekarang kualitas hadis tasih. Penilaian para ahli, kalau hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, itu sudah sahih. Dan kalau dengan Muslim disebut muttafaq alaih. Itu oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Istilahnya muttafaq alaih. Tapi kalau Mansur Ali Nasib, kalau tiga ya, Ahmad, Bukhari, Muslim. Kalau Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau dua oleh Bukhari Muslim itu muttafaq alaih. Jadi sudah sahih. Kemudian popularitasnya, hadis ini sangat populer di kalangan muhadis. Dari 6 penyusun Kutubus Sittah, 5 penulis hadis ini. Hadis ini bukan hanya di kalangan Kutubus Sittah, tapi juga kitab-kitab yang lain. Itu kualitas rawi hadis yang ditadabur itu sudah dikemukakan tadi. Sekarang kita lihat syarahnya. Haddatsana Rasulullah SAW wa huwa shadiqul masduq. Di sini haddatsana Ibnu Mas'ud. Jadi telah menyampaikan hadis pada kami, mengisyaratkan bahwa beliau meriwayatkan hadis langsung dari Rasul. Hadis yang diterima beliau itu bersifat qauli hadis ini, karena berupa ucapan. Ulama terdahulu menyamakan arti haddatsana dengan akhbarona. Karena perkataan Nabi itu terkadang disebut hadis, yaitu haddatsana. Kadang-kadang disebut khobar, yaitu akhbarona. Itu kalau hadis qauli. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, Rasul itu as-shadiq al-masduq. Shadiq benar, masduq dibenarkan. Kata An-Nawawi,
Ini bukan Nawawi nama ya, Nawawi julukan. Nama aslinya Abu Yahya bin Yahya Nawawi. Nah, apa bedanya Nawawi nama dengan Nawawi julukan? Kalau Nawawi nama mah Imam Nawawi Banten eta mah. Itu abad ke-14. 1300. Kalau ini mah Imam Nawawi julukan yang abad ke-7 Hijriah. Kata Imam Nawawi, as-sadiqul masduq, as-sadiq fi qoulihi. Jadi benar di dalam ucapannya. Kemudian bima akhbarahu bihi, bima yakti minal wahyi al-karim, wahyu. Wa qaulul masduq, sedangkan masduq itu dibenarkan apa yang didatangkan, apa yang disampaikan oleh Rasul. Karena Rasul itu kan berbicara bukan atas dasar penelitian. Jadi beliau mengucapkan ketika 40 hari proses nakieu jadi holakoh, dari holkoh 40 hari kemudian jadi alakoh, 40 hari kemudian jadi mudgoh. Itu bukan hasil penelitian, bukan? Rasulullah tidak meneliti. Dan pada saat itu mah belum ada USG lagi. Itu bisa noong janin ibu. Dari mana itu Rasul tahu 40 hari sekian, 40 hari gini. Wah. Jadi bukan hasil penelitian. Talamun ayeuna kita tahu dari USG perkembangannya itu membuktikan kebenaran hadis. Rasul sudah menyampaikan atas abad yang lalu. Sekarang dilihat di USG itu kanyahuan perkembangan hari kieu. Tapi makanya wajar Ibnu Mas'ud mengatakan sodik masduk, benar. Itu mah bukan, kalau penelitian mah namanya juga penelitian kan, bisa benar bisa salah, bisa gagal, makanya ada istilah malpraktek, bisa bahkan ada pengalaman itu seorang dokter ahli operasi kemudian dibantu oleh koas, salah tuh koas teh, cek dokter teh itu obatnya warna kuning ambil weh si koas teh warna kuning, ya tahu-tahu udah diasupkeun teh lain obat penyadar tapi obat jadi pingsan gitu. Cepat sadar pingsan. Iya, obat bius gitu, obat bius ditambah selesai operasi tambah obat bius atau begini pun. Ada yang sampai meninggal. Bisa saja terjadi hal-hal yang demikian. Makanya keunggulannya hari berobat ke medistek itu bisa diajukan praktek. Coba lamun obat tradisional salah obat itu bisa diajukan pengadilan. Nah, praktek kan ada pernah kakak saya itu punya pengalaman eta nyadar awak wae dibawa ke obat tradisional eta mah suruh makan burih 15 siki geura sehari. Komo tuh bisa oyang-oyang. Bisa oyang-oyang sampai digotong ke rumah sakit. Boro-boro gerak, oyang aja nggak bisa. Gara-gara makan burih, justru nyeri awak teh asam urat, yang makan burih. Komo tuh. Nah itu bisa. Jadi kalau obat tradisional itu nggak bisa diajukan. Tapi kalau kedokteran ke rumah sakit kan bisa diajukan ya, minimal nanti mungkin kalau salah kan bisa ada pergantian dan sebagainya. Itulah ya, makanya nah Rasul berbicara ini bukan hasil penelitian tapi dasar wahyu.
Hanya sadiqul masduq, kita percaya. Dan kenapa bisa berbeda-beda pemahamannya, itu beda memaknai aja. Seperti inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman, penciptaan kan di dalam ayat yang lain min nutfatin idza tumna, itu tumpah ya, ternyata berproses sampai 40 hari, nutfatin idza tumna. Dan di dalam surat Al-Mu'minun walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan min qararim makin, dasar ayat. Jadi teman bapak-bapak ibu-ibu juga kan ada yang punya keahlian di bidang ini, di bidang pertumbuhan berdasar hasil penelitian. Maka kita seimbangkan antara tadabbur ayat dan hadis dengan tafakur hasil penelitian. Dan muslim itu harus dua-duanya, harus tadabbur dan tafakur. Nah, tafakurnya kedokteran, keperawatan, apotek, farmasi, itu tafakur dalam kesehatan, kemudian dalam biologi, segala macam. Supaya kita tidak susah payah, maka di sini tadabbur saja dia kita dalam hadisnya. Min sulalatin mintin summa ja'alnahu nutfatan min qararim makin. Kemudian juga firman-Nya surat An-Nahl, khalaqal insana min nutfah wa idza huwa khasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia membantah akhirnya. Nah, itu 40 hari. Inna khalaqnal insana min nutfah amsajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Surah 76 ayat 2. Kemudian summa yakunu fi dzalika alaqah min dzalik. Menjadi alaqah setelah nutfah 40 hari, kemudian jadi alaqah 40 hari juga ya. Dan alaqah itu ternyata kalau ditinjau dari sudut bahasa, alaqah itu atas sabut bisyai, tergantung nempel. Jadi alaqah teh. Kurang kan ala kholak apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Dan alaq itu segumpal darah. Tapi kalau ditinjau dari sudut kebahasaan, alaqah itu alaq tasabut, nempel. Jadi setelah mani 40 hari bercampur dengan sel telur, lalu nempel. Dan kata USG di dinding rahim, alaqosoid. Kemudian banyak para ahli menerjemahkan kata alaqoh itu dengan segumpal darah. Apakah tepat atau tidak segumpal darah? Ya, itu mah silahkan diteliti dari sudut tafakur. Tapi kalau dari sudut kebahasaan yang disampaikan oleh Rasul, alaqah itu darahnya nempel. Sebab kalau tidak nempel, itu masbuh. Daman masbuhan yang memancar. Jadi hadis ini menandaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari alaqah, yaitu tetesan darah segar yang mengandung sel hidup, tidak nampak di mata kepala kecuali menggunakan alat khusus. Namakan alaqah karena sel sperma yang lari setelah bertemu sel telur itu kemudian nempel. Makanya disebut alaqah. Dan summa yakunu fi dzalika mudghah, jadi mudghah, jadi gumpalan ya. Nah, setelah mudghah baru ruh, dan ruhnya kita tafsirkan mudah-mudahan dan depan, karena kita sudah jam 6 kurang seperempat, sesuai dengan perjanjian kita 1 jam ya. Kalau lebih awal maka lebih awal juga. Insya Allah bersambung pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.